Baru kali ini aku nonton film di bioskop, bukannya betah sama jalan ceritanya, malah pengen cepet-cepet pulang, saking gak asiknya film ini. Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan review salah satu film terbaru yang tayang di bioskop bulan Desember ini. Jadi kemarin sempet nonton dan ternyata di luar ekspektasi banget ya. Padahal jajaran pemainnya juga cukup mendukung nih. Apalagi buat kalian para penggemarnya Pradipta Wicaksono. Nah, ini merupakan salah satu film yang mengusung genre drama thriller. Tapi ternyata pas ditonton nggak terlalu thriller amat sih gitu kan. Nah, di sini nggak hanya ada Pradipta Wicaksono ya, di sini juga ada Estelle Linden, kemudian ada Geisha Sandy, ada Cindy Huang juga. Jadi deretan pemain yang cewek ini juga udah cantik-cantik banget nih gitu kan. Pas aku lihat posternya kemarin, nah kebetulan pas mau nonton di bioskop itu kan nggak ada film terbaru gitu kan, jadi aku pilih yang ini gitu. Nah pas lihat di posternya, wah ini kayaknya keren nih filmnya gitu kan, apalagi ada perempuan yang kayak diculik dan segala macem gitu kan di posternya yang satu ini. Tapi ternyata malah di luar ekspektasi aku sekali ya guys. Nah, jadi aku akan review secara ringkas gitu kan, secara jelas juga tentang film yang berjudul Fit Kill. Well, langsung aja kita bahas. Jadi untuk sinopsisnya sendiri, Fit Kill ini kalau dilihat dari judul ya, pasti ada video dan juga kill. Sebenarnya udah unik banget ya, jarang-jarang ya film Indonesia yang menggunakan video call sendiri gitu kan dalam membahas tentang filmnya. Nah, jadi aku cukup tertarik nih ketika video call ini dijadikan sebagai media untuk mereka itu menjelaskan tentang pembunuhan gitu. Jadi awalnya ceritanya ini menceritakan tentang 3 orang sahabat yang punya planning buat liburan ke sebuah villa, dan ternyata mereka itu diikutin oleh seorang penguntit gitu yang memang punya niat yang jahat gitu sama mereka gitu lah ya. Kemudian Pradipta Wicaksono ini adalah tunangan dari si Estelle itu gitu kan. Jadi dia itu melakukan misi penyelamatan tapi hanya melalui video call karena si tunangannya itu sedang berada di dalam bahaya. Jadi dalam 82 menit aku menonton itu memang menyaksikan si Pradipta itu melakukan misi penyelamatannya walaupun hanya melalui video call. Nah, untuk hal yang aku sukai dari film Fit Kill ini sendiri, sebenarnya aku lebih suka ke tone warna pilihannya ya. Jadi kayak ketika kalian nonton itu memang memanjakan mata banget, tapi tentu aja banyak hal yang sangat mengganggu ya ketika kalian menyaksikan film Fit Kill ini. Salah satunya adalah soundnya, back soundnya ini bener-bener mengganggu banget. Pas aku nonton tuh kayak dikagetin padahal itu nggak ada esensinya sama sekali, nggak mendukung scene-nya dan segala macam, malahan itu annoying banget, sumpah gitu kan. Kemudian juga ketika nonton tuh kan ngelihatnya ada adegan-adegan sedikit berdarah dan segala macam, sampai itu dilabelin 17+, padahal nggak juga sih, menurut aku nggak seharusnya kalian labelin 17+, juga nggak ada adegan yang terlalu aneh-aneh gitu. Kemudian juga di sini ya, selain itu menurut aku peran dari masing-masing pemerannya itu kurang kuat banget gitu. Jadi mereka itu kayak pembawaannya mau ngungkapin bagaimana mereka itu ketakutan, bagaimana di dalam scared-nya, bagaimana menghadapi situasinya, itu nggak dapet banget feel-nya gitu, sorry to say ya. Jadi memang ketika nonton tuh kayak, aduh mereka nih ngapain gitu kan, tahu-tahu aja ada kejadian yang menyebabkan mereka harus ketakutan semuanya nih gitu kan. Dan yang paling aku kayak sayangkan banget ya di sini adalah perannya si Pradipta ini. Nah, mungkin buat kalian para fansnya akan terpesona ya kalau lihat si Pradipta ini sendiri, tapi kalau aku sendiri malahan biasa aja dan kayak nilainya aduh toksik banget ini cowok, apalagi dia sering banget menggunakan kata-kata kayak dog ataupun sumpahan-sumpahan segala macam lah gitu, karena kekesalannya ngelihat si pembunuh itu tadi ya, padahal dia cuma mantau dari video call kayak doing nothing gitu loh. Kamu tuh sebagai pacarnya kok kamu nggak ngelakuin apa-apa, cuma video call doang gitu. Karena ngelihat keanehan dari si ceweknya itu takut diapa-apain gitu kan, tapi malah nggak ngelakuin apa-apa. Kalau yang cowok bener-bener sigap gitu kan, kalau realisasinya lebih baik kan kita samperin, dan itu malah
adegannya Pradipta tuh nyamperinnya tuh udah mau ending gitu. Jadi kayak fungsi kamu tuh apa sih gitu di film ini, aja kesal gitu sepanjang nonton tuh kayak yang aduh kamu tuh mau ngapain, ayo dong gitu, gerak gitu kan, ayo dong jalan mobilnya gitu. Nah selain itu juga hal yang mengganggu selain back sound, selain pemerannya yang kurang kuat gitu kan, actingnya gitu, kemudian yang aku kurang juga itu adalah terlalu banyak screen di dalam screen, ngerti nggak sih? Karena esensinya ini adalah penyelamatan melalui video call. Jadi tuh kayak sebelum ceweknya itu sebenarnya nggak masuk akal sih, sebelum ceweknya itu ditangkap sama pembunuhnya, dia tuh sempat meletakkan beberapa laptop gitu yang bakal dijadikan kamera. Nah kamera itu buat lihat situasi gitu loh. Jadi si cowoknya ini cuma ngeliatin dari video call ini gimana. Terus itu tuh kayak di dalam satu layar itu tuh punya 4 screen sekaligus buat mantau di mana letak dari si pembunuhnya itu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa fokus gitu loh, lihat screen yang mana nih gitu kan. Ini ada 1, 2, 3, 4 di dalam layarnya. Jadi kayak ganggu banget. Oke, lanjut. Jadi selain yang aku bahas itu sebelumnya ya, ternyata ini ada plot twist yang sebenarnya bisa kita tebak sih gitu kan, alasan kenapa pembunuhnya tuh berani melakukan hal tersebut gitu kan. Karena ya lagi-lagi nih ya, aku menemukan unsur perselingkuhan di dalam film. Jadi memang kalau yang namanya berkaitan sama perselingkuhan itu kan pasti menyakitkan hati banget. Makanya akan ada hal-hal yang negatif yang akan timbul jika memang kita nggak bisa ngontrol emosi sendiri gitu. Jadi memang film ini intinya adalah mengangkat isu dari perselingkuhan yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan pun bisa terjadi gitu. Padahal awalnya mikirnya ini adalah cerita pembunuhan yang bakal seru banget gitu ya. Ternyata itu malah cerita tentang perselingkuhan. At the end-nya kayak gitu. Ya salah satu yang aku sukai juga adalah aktingnya si Estelle. Kayaknya si Estelle ini adalah orang yang memerankan lebih baik dari yang lain-lainnya kayak gitu deh. Terus endingnya juga aduh ngeselin banget guys, kayak nggak ada penyelesaian masalahnya gitu loh. Kayaknya tuh kurang dapet aja gitu. Jadi sepanjang nonton tuh ini kapan selesainya sih, ini udah selesai. Nah kayak gitu, nggak ngerasain feelnya nonton gitu. Tapi ini termasuk film yang berani banget tayang sih menurut aku, karena di bulan Desember ini kita kan tahu ini banyak banget jajaran film-film gitu kan, tapi mereka tuh berani ngeluarin film yang kualitasnya seperti oke guys, kayaknya itu dulu ya untuk review film Fit Kill yang udah aku bahas. Jadi intinya ada beberapa hal yang aku suka dan ada juga hal-hal yang menurut aku ganggu banget dari film Fit Kill yang satu ini. Nah buat kalian yang memang ngefans sama Pradipta boleh dicoba nih filmnya kayak gitu. So itu dia, sekian dulu ya untuk review aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian punya komentar pribadi tentang film yang berjudul Fit Kill. See you again on my next video.